Teganya tetanggaku menghancurkan pernikahanku, hingga akhirnya aku balas rebut suaminya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Suara gaduh dari luar membuatku menghentikan langkahku. Bukan suara kendaraan atau anak-anak kecil bermain, melainkan teriakan yang menyayat telinga. "Keluar kamu! Dasar wanita pelacur!" Aku terpaku. Suara itu, suara Mbak Hesti. Ada apa ini? Kenapa dia tiba-tiba memanggilku dengan seperti itu? Bukankah selama ini hubungan kami baik-baik saja? Tidak pernah ada cekcok. Tidak pernah berselisih paham. Lalu kenapa sebutanku hari ini jadi begitu keji? Dengan hati was-was, ku buka pintu rumah. Di depan pagar berdirilah sosok perempuan setengah gila. Tanpa alas kaki, rambutnya awut-awutan, daster lusuh yang robek di bagian ketiaknya, dan wajah penuh amarah yang diarahkan langsung kepadaku. "Akhirnya kamu keluar juga, wanita pelacur!" Hardiknya lagi. Suaranya naik 1 okta lebih tinggi. Aku hanya mematung, tidak langsung membalas. Mataku menatapnya dalam diam, mencoba memahami dari mana datangnya kebencian itu. Aku tidak pernah mengusiknya, apalagi berbuat jahat. Tapi Mbak Hesti tidak berhenti. "Kamu wanita murahan, perusak rumah tangga orang, pura-pura alim, padahal suka godain suami orang." Tubuhku mulai panas, nafasku memburu, tapi aku masih berusaha tenang, berusaha bertanya baik-baik. "Mbak, salah saya apa, Mbak? Saya nggak pernah ganggu kehidupan Mbak. Kenapa Mbak menuduh saya seperti itu? Jangan sok polos kamu. Kamu pura-pura nggak tahu ya. Kamu menggoda suamiku. Kamu punya laki, tapi masih godain laki orang. Berhijab, tapi kelakuanmu murahan." Dadaku bergemuruh. Tidak bisa kutahan lagi. "Jangan bawa-bawa hijab saya, Mbak. Menutup aurat itu kewajiban saya sebagai muslimah. Mbak juga Islam kan? Tapi cuma di KTP." Matanya melotot. "Itu urusanku. Jangan bawa-bawa agama. Dasar wanita pelakor." "Tutup mulutmu, Mbak Hesti. Aku bukan pelakor. Ibarat maling mana yang mau ngaku. Camkan ini, Dilah. Kalau sampai suamiku beneran tergoda sama kamu, aku akan kasih kamu pelajaran. Gak malu punya suami, tapi masih gatel." "Cukup!" Suara berat itu datang dari belakangku. Mas Fahri suamiku baru saja keluar dari rumah. Wajahnya tegang, matanya langsung tertuju padaku, lalu pada Mbak Hesti yang masih mengamuk di depan rumah kami. "Apa maksud semua ini?" tanyanya tajam. "Mas Fahri, istrimu itu menggoda suamiku, Mas. Saat kamu tidak ada di rumah, dia begitu karena kamu mandul. Kamu gak bisa kasih dia anak," seru Mbak Hesti. Semakin beringas. Aku tercekat. Mulutku ingin membela diri, tapi semua kata-kata terasa tertahan di tenggorokanku. "Kamu yang dusta, Mbak." Akhirnya aku bersuara. "Aku tidak pernah mengganggu suamimu. Demi Allah, aku gak pernah." Mas Fahri memandangku dalam-dalam. Ada kecewa di matanya. "Dil, kenapa? Kenapa harus seperti ini? Kamu memang gak sempurna, tapi sampai menggoda suami tetangga, di mana harus kamu simpan muka ini, Dil? Kamu malu? Malu?" Dadaku terasa sesak. Air mataku hampir tumpah. Aku ingin memeluknya dan menjelaskan semuanya. Tapi wajahnya, wajah laki-laki yang selalu sabar kepadaku, kini berubah menjadi asing. "Kamu percayalah,
Aku tidak pernah melakukan itu. Tapi hatinya sudah ragu. Dan saat Mbak Hesti masih menatapku dengan senyum puas, di dalam hatiku aku hanya bisa berdoa dalam diam. Ya Allah, jangan biarkan suamiku mempercayai ucapan tetanggaku yang sinting itu. Setelah sarapan, aku meraih tangan Mas Fahri untuk aku kecup punggungnya. Akan tetapi, Mas Fahri malah menarik tangannya hingga terlepas dari tanganku. Semalam juga sikap Mas Fahri berubah seperti ini. Saat aku peluk dari belakang, dia malah menepis tanganku kemudian berpindah tempat tidur ke ruang tamu. Aku sedih. Mas Fahri langsung pergi begitu saja. Satu hari aku gak bisa fokus melaksanakan pekerjaan rumah. Pikiranku hanya tertuju pada Mas Fahri yang tiba-tiba berubah. Hanya karena omongan Mbak Hesti. Suamiku mudah terperdaya. Mungkin juga karena dinyatakan mandul hingga dia percaya aku menggoda suami tetangga. Padahal sudah aku jelaskan kalau aku tidak akan berpaling darinya. Tetap mencintainya apapun keadaannya. Soal keturunan, aku yakin suatu saat Allah akan mempercayakan kami untuk memilikinya. Yang penting tetap ikhtiar dan berdoa kepadanya. Kamu sudah pulang. Tepat jam 7 malam. Suamiku sudah pulang dari tempat kerjanya. Bukannya menjawab pertanyaan dariku, Mas Fahri malah menatapku semakin emosi dari sebelumnya. Kalau kamu gak mencintai Mas, harusnya kamu ngomong, Dila. Mas memang bukan suami yang sempurna, gak bisa memberikanmu keturunan. Tapi seenggaknya jika sudah bosan, katakan sama Mas. Bukan malah mengajak selingkuh suami tetangga. Lama-lama aku talak juga kamu nanti. Usai berucap seperti itu, Mas Fahri langsung ke kamar. Aku berdiri gemetar di depan pintu utama. Talak? 5 tahun usia pernikahan kami. Alhamdulillah Mas Fahri tidak pernah mengeluarkan kata talak kepadaku. Tapi kali ini tiba-tiba keluarlah kata tersebut. Apa yang telah terjadi? Kenapa dia menuduhku mengajak selingkuh suami tetangga? Dapat gosip dari mana dia? Tanpa berpikir panjang, aku langsung ke rumah Mbak Hesti yang berada di sebelah kanan rumahku yang sederhana. Aku sangat yakin pasti dia yang memperdaya suamiku hingga hatinya goyah. Mbak nggak boleh seenaknya masuk rumah orang. Nanti majikan saya marah, tegur Pak Karyo. Satpam di rumah 2 tingkat itu. Mana Mbak Hesti, Pak? Panggil dia sekarang, sergahku. Tidak dapat menahan emosi. Belum sempat Pak Karyo masuk ke rumah, Mbak Hesti sudah keluar. Kamu cari aku? Kenapa? Ditalak suami atau diceraikan langsung? Mbak Hesti tersenyum sinis. Sedangkan di sini, aku gak dapat membendung air mataku. Cairan bening dari kedua mataku jatuh membasahi pipi. Tidak dapat aku bayangkan jika Mas Fahri menjatuhkan talaknya kepadaku. Hidup tanpanya hanya akan menyisakanku. Kalau sampai Mas Fahri menjatuhkan talaknya, akan kuambil suamimu. Camkan itu. Marahku sambil mengacungkan telunjukku ke arahnya. Dapat kulihat bagaimana ekspresi takut Mbak Hesti mendengar ancamanku. Tidak, bukan ancaman, tapi ini benar-benar akan aku lakukan jika Mas Fahri sampai menjatuhkan talaknya kepadaku. Mbak Hesti masih terdiam seraya membelalakan matanya. Tidak berapa lama, dia bersuara. Dasar tidak tahu malu. Kamu yakin suamiku mau sama kamu? Ngaca dong, muka biasa saja, rumah kecil begitu. Gak punya anak pula. Jangan-jangan bukan Fahri yang mandul, tapi kamu, tuturnya. Kini memasang wajah biasa saja, tapi aku yakin dia berada di dalam ketakutan yang nyata. Aku dilawan. Jangan coba-coba emang. Tanpa hujan, tanpa angin tiba-tiba menuduhku sebagai pelakor. Bahkan mempengaruhi suamiku hingga berubah sikap. Lihat saja nanti. Ancamanku bukan sekedar ancaman biasa. Akan kubuat kamu menjerit.
Kita lihat saja nanti. Bagaimana kamu akan berlutut meminta aku mengembalikan suamimu? Balasku dengan suara tinggi. Sejurus kemudian aku membalikan badan, hendak pulang. Tapi seketika mataku jatuh pada sosok pria berbadan tinggi dan berpakaian rapi di depanku. Dia adalah Pak Surya, suaminya Mbak Hesti. Sepertinya dia baru saja pulang. Mata kami bertemu. Dia menatapku datar, sedangkan aku langsung menunduk kemudian berlari pulang ke rumah, menyiapkan makan malam untuk suamiku. Aku juga harus berusaha meyakinkannya bahwa semua yang dikatakan itu tidak benar. Aku tidak pernah menggoda suami tetangga. Ngapain coba? Namun saat ku panggil makan, suamiku menolak. Penampilannya rapi. Tidak biasa berpakaian serapi ini kecuali jika mau pergi bekerja atau mau ke sesuatu tempat. Kamu mau kemana, Mas? Tanyaku. Air mata menetes diperlakukan seperti ini sama suami yang sangat aku cintai. Aku mau kemana itu bukan urusanmu lagi, Dilah. Teruskan saja usahamu menggoda pria yang jauh lebih sempurna daripada aku. Balasnya. Melototnya tajam. Maksud kamu apa, Mas? Aku berlari meraih pergelangan tangannya. Air mataku semakin berderai. Mas Fahri malah menghempas kasar tanganku, kemudian pergi tanpa pamit. Sakit, tapi tidak sesakit hatiku melihat perubahan drastis darinya. Sepertinya ada calon janda nih, sindir Mbak Hesti di balik pagar besi rumahnya, yang menjadi penghalang antara pekarangan rumahku dan rumahnya. Dasar sinting! Kurang kerjaan mungkin. Aku mendekat setelah menghapus air mataku. Kira-kira apa salahku, Mbak? Aku tidak pernah menyakiti hati Mbak. Tidak pernah masuk ikut campur dalam urusan rumah tangga Mbak. Tapi kenapa Mbak sangat benci sama aku? Kenapa, Mbak? Tanyaku. Ingin tahu alasan menuduhku pelakor hingga Mas Fahri terperdaya dan akhirnya berubah sikap kepada istrinya sendiri. Lah, kamu masih nanya. Kurang jelas. Yang tadi aku bilang itu. Kamu itu sudah menggoda suamiku. Kamu inginkan uangnya kan? Karena suamiku orang kaya. Punya perusahaan sendiri. Punya rumah mewah. Punya apartemen. Restoran. Dan punya beberapa toko sembako. Kamu iri kan sama aku? Makanya kamu menggoda suamiku. Biar bisa menyukaimu dan kamu akan menguasai semua hartanya. Iya kan? Tuduh Mbak Hesti. Kebencian di matanya terhadapku sepertinya sangat besar. Astagfirullah, gumamku. Mbak Hesti, tolong ngomong dipikir dulu, Mbak. Jangan asal nuduh. Tanpa berpikir panjang lagi, aku mendatangi rumah Mbak Hesti. Berteriak memanggil suaminya di teras. Pak Surya, Pak Surya, aku mau bicara, Pak. Berteriak seperti ini memang gak sopan, tapi aku tidak ada pilihan lain. Semoga saja pria dingin itu mau keluar. Ngapain kamu memanggil suamiku? Mau menggoda lagi ya? Mbak Hesti menarik bahuku hingga aku sedikit terhuyung ke belakang. Tapi tidak sampai jatuh. Iya, aku mau menggoda suamimu. Puas kamu, Mbak. Sergahku di depannya. Mbak Hesti mundur beberapa langkah. Lalu sedetik kemudian dia berlari masuk ke dalam rumah. Langsung bergelayut di tangan Pak Surya yang sudah muncul. Mas, rengeknya. Pak Surya melirik sebentar, lalu menatapku. Silahkan masuk, Mbak Dilah. Ternyata meskipun cuek, tapi Pak Surya sangat sopan orangnya. Aku masuk kemudian dipersilakan duduk. Pak Surya dan Mbak Hesti itu duduk berdampingan. Kalau bukan karena aku berada di rumahnya, aku ingin sekali merobek-robek mulut istrinya itu. Sabarku sudah hilang. Apa yang bisa aku bantu, Mbak? Tanyanya. Ekspresinya datar. Suaranya pun terdengar berat. Tidak ada senyuman sama sekali. Padahal pria itu kalau lagi tersenyum sama istrinya, manis sekali. Aku pernah beberapa kali tidak sengaja melihatnya tersenyum pada Mbak Hesti.
Pak Surya, saya mau tanya, apakah aku pernah menggoda Bapak? Tanyaku langsung. Pria itu mengerit, tatapannya kepadaku aneh. Mata elangnya tak teralihkan dariku. Aku menunduk sejenak untuk lari dari tatapan matanya. Apa maksudnya? Ujarnya. Mbak Hesti menuduhku pelakor, Pak. Juga katanya aku menggoda Bapak, hingga suamiku tahu dan marah. Tolong istri Bapak diajari supaya tidak menuduh aku sembarangan. Dan tolong suruh dia menemui suamiku. Berikan penjelasan bahwa aku tidak pernah melakukan seperti apa yang dia tuduhkan, pintaku. Apa? Dia kaget, tapi kemudian tersenyum miring. Ekspresinya menandakan bahwa dia tidak percaya dengan ucapanku. Mas Surya, yang dikatakan sama dia itu dusta, Mas. Aku tidak pernah menuduhnya pelakor. Aku nggak pernah mengatakan apapun kepadanya. Mbak Hesti menyangkal. Ekspresinya dibuat-buat seperti orang yang tertindas. Siapa yang berdusta? Mbak Hesti sendiri kan yang berteriak-teriak tadi pagi menyebut aku wanita pelacur? Mbak Hesti yang menuduhku pelakor. Semua tetangga bahkan mendengarnya, Mbak. Kenapa di depan suami Mbak, kamu nggak mau mengaku? Sebenarnya apa yang Mbak rencanakan? Mbak Hesti tiba-tiba menangis. Apa salahku, Mbak? Sekarang dia memanggilku Mbak, padahal biasanya hanya menyebut nama. Justru aku yang seharusnya bertanya, sebenarnya apa yang Mbak rencanakan? Mbak Hesti terisak-isak di dekat suaminya. Kini aku yang gak tahu harus berbuat apa, sebab Mbak Hesti tidak mau mengakui kesalahannya. Suaminya juga sepertinya sama denganku, tidak tahu harus bagaimana. Aku yakin Mbak Hesti menyembunyikan sesuatu dari kami, dan aku akan mencari tahu tentangnya. Sepulang dari rumah tetangga, aku duduk menunggu kedatangan Mas Fahri di ruang tamu. 5 jam telah berlalu, tapi Mas Fahri belum juga menampakkan batang hidungnya. Aku menjadi khawatir. Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Buru-buru aku ke kamar mengambil dompet dan HP. Mungkin lebih baik aku mencarinya. Baru saja mau memegang gagang pintu sudah terbuka duluan. Mas Fahri sudah pulang, masih seperti sebelumnya. Tidak mau bicara. Apalagi sentuhan tangannya untuk kusalami dan kecup, dia enggan. Mas Fahri, kenapa kamu mudah sekali percaya sama omongan Mbak Hesti, Mas? Kita kan sudah bersama selama 5 tahun lebih. Kenapa kamu lebih percaya orang lain ketimbang aku, istrimu sendiri? Air mataku berderai. Secengeng inilah diriku. Mas Fahri selain suami, dia juga kuanggap sebagai pengganti almarhum ayah. Sebelumnya aku sangat manja sama dia, tapi sekarang semuanya sudah berubah hanya karena tuduhan Mbak Hesti. Kalau sebelumnya Mas Fahri sangat lembut kepadaku, kali ini lain. Mas Fahri sudah berani membentakku. Hati ini sakit dan sedih. Aku kehilangan sosok seorang suami tempatku bersandar dan keluh kesah. Cukup, tidak usah akting kamu, Dila. Bentak Mas Fahri hingga membuat nyaliku menciut. Cairan bening dari kedua mataku semakin berjatuhan. Mas tahu kamu melakukan ini karena Mas tidak bisa memberikanmu keturunan. Mas sadar diri, gak sempurna buatmu. Mas bukan suami yang baik. Mas tidak bisa membahagiakanmu. Itu kan yang membuatmu tergoda setan hingga berusaha mendekati suami orang. Lanjutnya, menuduh sambil membelakangiku. Tidak seperti itu, Mas. Tidak. Semua itu tidak benar. Aku mencintaimu tanpa syarat atau memandang kekuranganmu. Kamu sangat sempurna untukku. Kamu sangat baik untukku, Mas. Please, jangan mengatakan apapun lagi. Aku juga bukan istri yang sempurna. Aku mencintaimu. Please, jangan perlakukan aku seperti ini, Mas. Kupeluk Mas Fahri dari belakang. Mas Fahri hanya terdiam, tapi beberapa saat kemudian, dia melepas kedua tanganku yang melingkar di pinggangnya. Setelah itu langsung ke kamar.
Lagi-lagi Mas Fahri tidurnya di kamar tamu. Aku semakin terisak dalam kamar sendiri. Perubahan drastis Mas Fahri membuatku sangat sedih. Pada keesokan harinya, kejadian pagi kemarin berulang kembali. Mas Fahri enggan aku salami. Bahkan nasi goreng dan teh manis yang biasanya menjadi sarapan hari-harinya diabaikan. Pergi tanpa pamit. Bahkan untuk menatapku saja dia sulit. Di teras aku berdiri memandang kepergian suami yang sudah melajukan motornya, meninggalkan pekarangan rumah, juga meninggalkan aku dalam kesedihan yang mendalam. Astagfirullah, hari ini kan hari ulang tahun Mas Fahri yang ke-34 tahun. Kok aku bisa lupa sih? Ucapku tak kala aku tersadar dari lamunanku. Cepat aku masuk ke dalam rumah dan membersihkan diri, berpakaian yang rapi dan dandan cantik. Aku harus menyusulnya ke tempat kerja, harus membelikannya kue ulang tahun sebagai bentuk cinta dan kasihku kepadanya. Tidak lupa aku bawakan sarapan, karena tadi pagi tidak sempat mengisi perut sebelum dia jalan. Semoga saja dengan begini sikap Mas Fahri bisa berubah menjadi lebih baik dan percaya kembali kepadaku. Setelah mengunci pintu dan bersiap menunggu jemputan ojek online, kulihat Mbak Hesti keluar rumah dan buru-buru naik taksi. Tumben sekali pakaiannya rapi dan dandanannya bisa dikatakan sangat cantik. Gak biasanya dia berpakaian seperti itu. Gaun berwarna biru muda selutut itu sangat pas di badannya. Mbak Hesti terlihat seksi dengan rambut panjangnya yang tergerai indah. Mbak Dila, kok melamun saja? Jadi enggak? Lamunanku buyar ketika tukang ojek langgananku datang. Pak Soleh namanya. Usianya mungkin mendekati 40 tahun. Beliau adalah tukang ojek langgananku dan Mas Fahri selama 1 tahun terakhir ini. Jadi dong Pak, ayo kita berangkat. Bergegas aku naik dan duduk menyamping. Motornya pun melaju. Sebelum sampai ke tempat kerja Mas Fahri, terlebih dahulu kami singgah mengambil kue ulang tahun yang sudah aku pesan sebelum jalan. Hanya butuh waktu 1 menit. Motor kembali melaju ke tempat tujuan. Setelah sampai dan membayar tukang ojek, di depan bangunan tinggi itu aku berpapas dengan salah satu teman sekantor suamiku yang bekerja di PT Abdi Santosa, perusahaan yang bergerak di bidang properti. Mas, boleh panggilin Mas Fahri enggak? Bentar saja kok, rayuku penuh harap. Maaf Mbak, maksudnya Fahri Alamsyah. Iya, tepat sekali, dia suamiku Mas. Wah, Pak Fahri sudah nggak di sini lagi, Mbak. Apa? Aku terkejut mendengar penuturannya. Terus kalau nggak di sini, lalu di mana, Mas? Mbaknya ini lucu ya. Suami sendiri sudah dipecat, kok nggak tahu sih? Hah? Aku kembali terkejut. Mas Fahri sudah dipecat. Lantas kenapa aku tidak diberitahu? Ini sih bukan lucu, tapi mengejutkan sekali. Mas, kalau boleh tahu sejak kapan ya suamiku dipecat? Tanyaku. Sudah 2 bulan lalu, Mbak. Akhirnya aku pergi dalam keadaan hati kecewa. Bisa-bisanya Mas Fahri tidak ngomong kalau dia sudah dipecat. Pantas saja 2 bulan terakhir ini, uang bulanan yang diberikan berkurang 2 kali lipat. Alasannya adalah karena ibunya di Bandung meminjamnya sebagian. Ternyata sudah dipecat. Meski demikian, aku tidak boleh berpikir negatif dulu. Mungkin saja Mas Fahri tidak mau aku khawatir, makanya dia tidak ngomong. Taksi, aku pun akhirnya pulang. Loh, itu kan Mas Fahri. Tepat di pertengahan jalan, aku melihat Mas Fahri memasuki sebuah kafe bersama seorang wanita. Pak, berhenti Pak, pintaku pada supir itu. Setelah membayarnya, aku berjalan cepat menuju kafe tersebut. Jantungku berdegup kencang. Mungkinkah suamiku selingkuh, lalu berbalik menuduhku supaya kedoknya tetap tersembunyi? Tapi apa hubungannya dengan Mbak Hesti sebagai dalang dari tuduhan tersebut? Tidak mungkin Mbak Hesti main belakang bersama suamiku, karena jelas-jelas yang jalan bersama Mas Fahri bukan Mbak Hesti.
Kenapa semuanya menjadi teka-teki begini? Langkah kini kupelankan seraya celingak-celinguk mencari Mas Fahri dan wanita yang bersamanya. Akan tetapi, mata ini tidak kunjung mendapati mereka. Semua kursi sudah kususuri, tapi tetap saja dua sosok yang kucari entah kemana. Hanya pengunjung lain yang terlihat bersantai menikmati makan dan minuman mereka. Bruk, kamu? Secara bersamaan aku dan Mbak Hesti saling menunjuk dengan ekspresi kaget. Ya, saat sedang mengedarkan pandangan ke sekeliling, tiba-tiba saja aku dan Mbak Hesti saling tabrak. Mungkin karena dia lagi fokus memainkan HP sambil berjalan, sedangkan aku sendiri fokus mencari tempat Mas Fahri duduk. Di mana dia? Kok tidak ada sih? Jangan-jangan mereka tahu aku di sini, makanya bersembunyi atau mungkin lari sebelum aku masuk. Tapi lewat mana keluarnya? Kamu ngikutin aku, Dila? Sinis Mbak Hesti memberi pertanyaan. Aku bukan orang yang kurang kerjaan mengikuti orang sepertimu, Mbak. Kubalas dengan tatapan sinis. Lalu kembali mengedarkan pandangan mencari suamiku dan wanita yang bersamanya. Siapa tahu bisa ketemu. Alah, ngeles aja kamu bisanya. Dasar pelakor. Tekannya sambil memandangku tajam. Ku kepalkan tanganku. Gigiku sampai bergeletuk. Diri ini tidak bisa menahan lagi. Kalau saja bukan karena malu ditatap orang banyak, mungkin telapak tanganku sudah mendarat di pipinya. Biarkan aku diam dahulu. Kita lihat saja nanti apa yang bisa aku lakukan kepadamu. Lihat saja. Karena tidak berhasil mendapati Mas Fahri, aku memilih pulang ke rumah. Duduk makan siang sendirian berlinang air mata. Suami yang sangat aku cintai berubah 180 derajat. Kasih sayang tidak lagi kudapatkan. Hati ini sedih. Mbak Dila? Mbak! Seseorang tengah berteriak-teriak memanggil namaku. Setelah meneguk sedikit air, aku pun keluar. Oh, rupanya Bi Iem menggendong anaknya Mbak Hesti. Ngapain dia berteriak-teriak memanggilku? Dan itu bocah ngapain nangis? Iya, ada apa, Bi? Aku mendekat di pagar besi pembatas perkarangan rumahku dan rumah Mbak Hesti. Salsa nangis terus, Mbak. Bibi tidak tahu harus bagaimana. Nyonya Hesti dan Pak Surya tidak bisa dihubungi. Ujarnya khawatir. Terus Bibi mau aku bagaimana? Teleponin Pak Surya, Mbak. Loh, bukannya tadi Bibi bilang Pak Surya tidak bisa dihubungi? Iya, tapi siapa tahu bisa kalau Mbak Dila yang menghubunginya. Bi Iem cengar-cengir, sedangkan Salsa masih saja menangis dalam gendongannya. Ingus anak berumur 2 tahun itu sudah belepotan. Bibi ini ada-ada saja, namanya nggak bisa dihubungi ya tetap saja tidak bisa. Mbak, tolong coba Mbak, siapa tahu bisa. Tolong saya Mbak Dila. Bibi tidak bisa karena non Salsa juga tidak mau turun dari gendongan Bibi. Bi Iem mengibah. Aku dan Bi Iem memang sangat akrab. Berbeda dengan majikannya yang sombong dan suka menuduh sembarangan tanpa bukti. Ya sudah, sini HP-nya. Ayo ke sini Mbak. HP Bibi ada di kamar. Akhirnya aku ke rumah Mbak Hesti. Setelah HP Bi Iem berada di dalam genggamanku, segera aku menghubungi nomor yang sudah diberi nama Pak Bos dalam HP Bi Iem itu. Halo Bi, ada apa? Maaf, ini saya Dila. Oh, maaf, mana Bi Iem? Apa yang terjadi? Suara berat pria dari seberang terdengar khawatir. Aku menjauhkan HP dari telingaku lalu meminta Bi Iem bicara. Tapi Bi Iem malah memintaku untuk bicara saja. Salsa nangis terus dari tadi, Pak. Mamanya tidak ada di rumah. Bi Iem minta aku menghubungi Bapak. Ya sudah, kasih tahu aku pulang sekarang juga. Sambungan telepon langsung dimatikan usai bicara. Aku juga mengembalikan HP Bi Iem kemudian pamit ke rumah. Mbak Dila, Bibi mau ke WC, Mbak.
Boleh bantu gendongin Non Salsa dulu? Duh, ada-ada saja sih. Orang sudah mau pulang malah diminta gendong bocah itu lagi. Bukannya aku nggak mau sih, tapi takut bapaknya keburu datang. Aku malas bertemu dengannya. Nggak kebayang kalau misalnya aku masih di sini. Pak Surya juga. Terus tiba-tiba Mbak Hesti muncul melihat kami, lantas menambah masalah semakin rumit. Aku bisa saja kembali dituduh menggoda suaminya, karena aku mendatangi rumahnya. Ya Allah, jangan sampai ini terjadi. Mbak Dila, bisa nggak? Aku sudah kebelet nih. Lagi ngelamunin apa emangnya? Ya sudah sana, cepetan ya Bi. Bergegas ku ambil alih Salsa dari gendongannya. Anak itu malah semakin kencang menangis. Duh, sayang, nangisnya jangan kenceng-kenceng ya. Duh, ini gimana sih? Mungkin efek tidak suka sama emaknya. Aku malah kesal melihat dia menangis terus. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, anak ini tidak salah apa-apa. Emaknya saja yang bersalah sudah menuduhku menggoda suaminya. Tapi lihat saja nanti, kalau sampai hubunganku dan Mas Fahri tidak bisa diselamatkan, maka Pak Surya akan menjadi sasaranku. Bi, sudah belum? Lama sekali sih di WC-nya. Aku berteriak sambil meraih tisu yang berada di atas meja, kemudian mengelap ingus Salsa yang sudah sampai ke bibir mungilnya. Setelah itu, bekasnya kusimpan begitu saja di atas meja, sebab aku tidak tahu di mana tempat sampahnya. Sudah mendekati setengah jam Bi Iem belum juga muncul. Aku capek berdiri terus menggendong anak ini. Malah berat banget lagi. Nangisnya juga gak mau berhenti. Ini anak kenapa sih? Ditanya juga gak mau ngomong. Nada-nada jengkel sudah mulai kembali keluar dari mulutku. Bersamaan dengan itu, Salsa malah tertidur dalam gendonganku. Matanya bengkak. Kasihan juga dia. Suara mobil memasuki pekarangan rumah. Tubuh ini gemetaran. Jangan-jangan itu Pak Surya. Atau mungkin Mbak Hesti. Aduh, aku harus bagaimana ini? Sepertinya aku ada ide. Salsa ku baringkan di sofa panjang. Lalu aku berlari menuju dapur. Nanti di sana akan aku cari jalan yang bisa menembus keluar. Sebelum langkahku semakin jauh, Salsa bangun dan menangis. Aku terpaksa kembali lagi dan menggendongnya. Apa yang terjadi? Pak Surya sudah masuk. Aku berbalik. Tatapan kami bertemu. Maaf Mbak Dila, Bibi sakit perut. Bi Iem baru saja muncul. Rasanya setahun aku menunggunya. Pak Surya sudah pulang. Non Salsa nangis terus, Pak. Nyonya tidak ada di rumah. Pak Surya mengambil alih Salsa dari gendongannya. Anak itu masih terisak-isak sambil memeluk papanya. Papa sudah di sini, Nak. Jangan nangis lagi ya. Pak Surya mengelus-ngelus rambut Salsa. Aku jadi iri melihatnya. Pengen juga punya anak. Tapi kapan ya? Bagus. Jadi benar ya, kalau aku lagi kerja, kamu suka kesini godain suami tetangga. Hebat sekali kamu. Tekannya di akhir kalimat. Itu suara Mas Fahri. Kenapa tiba-tiba dia muncul di sini? Bukannya tadi dia sedang bersama seorang wanita. Mulai detik ini, kamu bukan lagi istriku Fadilah Nurhidayah. Kamu aku talak. Dek, jantungku seakan hendak copot dari tempatnya. Aku ditalak? Tidak. Aku tidak tuli dan ini bukan mimpi di siang bolong. Mas Fahri beneran telah menjatuhkan talaknya kepadaku. Jangankan menelan ludah, bahkan sekedar bicara saja rasanya tidak mampu. Dadaku seketika terasa sesak. Hawa panas di sekujur tubuh pun tiba-tiba saja terasa membakar. Pandanganku mengabur oleh hadirnya air mata yang hendak tumpah. Dan detik ini juga bulir-bulir air mata itu berjatuhan membasahi pipiku. Mataku tak teralihkan dari sosok pria yang teramat sangat aku cintai.
Aku nggak menyangka serendah ini dirimu. Benar kata Mbak Hesti, kamu tidak lebih dari seorang pelacur. Emosinya berapi-api. Mas Fahri lalu pergi. Aku lemah, tubuhku terasa tak bertenaga. Pelacur? Bisa-bisanya Mas Fahri menyebutku seperti itu. Sakit rasanya hati ini. Bi, bawa salsa ke kamar. Perintah Pak Surya sambil menyerahkan salsa pada Bi Iem. Pria itu lalu keluar buru-buru. Sepertinya dia hendak mengejar Mas Fahri. Aku terduduk di lantai. Sekedar bergerak saja rasanya sangat sulit. Yang sabar ya Mbak. Bibi yakin rencana Allah jauh lebih baik. Aku mengangguk tanpa suara. Tak berapa lama, ku hela nafas lalu menghembuskannya perlahan. Ini tidak boleh terjadi, lirihku. Berdiri sekuat tenaga. Ini memang kenyataan, tapi aku harus berusaha membuatnya menjadi sebuah mimpi yang hanya terjadi saat tidur saja. Harus. Berhenti menuduh istrimu seperti itu. Mbak Dilah ke rumahku itu atas permintaan Bi Iem, karena Salsa menangis. Mamanya tidak ada di rumah. Tarik kata-kata talakmu. Istrimu menderita. Saat keluar dari rumah Mbak Hesti, kulihat Pak Surya berbicara dengan Mas Fahri dalam keadaan marah. Alah, kamu akting ya? Kamu dan Dilah pura-pura. Dilah hanya pura-pura menderita. Nyatanya senang aku talak. Aku tidak menyangka, ternyata pria sehormat sepertimu tidak lebih dari seorang pria hidung belang. Bruk, jaga mulutmu Fahri. Emosi Pak Surya berapi-api. Wajah Mas Fahri berhasil dipukul, hingga pria yang baru saja menjatuhkan talaknya kepadaku itu terlihat kesakitan memegangi bekas pukulan tangannya. Loh, apa yang terjadi, Mas? Mbak Hesti berlari menghampiri suaminya. Dia baru saja turun dari sebuah taksi. Kamu tanya apa yang terjadi? Harusnya Mas yang bertanya. Apa maksudmu mengatakan Mbak Dilah tidak lebih dari seorang pelacur? Masalah ini berawal dari kamu, Hesti. Ujar Pak Surya, marah kepada Mbak Hesti. Pria itu memijit pelipisnya sambil mondar-mandir di depan istrinya. Sepertinya dia frustasi dengan masalah yang dibuat oleh istrinya. Mas, aku... Masuk kamu! Perintah Pak Surya. Mbak Hesti langsung berlari menuju rumah. Tapi kemudian langkahnya berhenti saat melihatku berdiri di depannya. Dasar pelakor! Plak! Pipiku terasa panas oleh tamparannya. Aku menatapnya tajam, penuh dendam. Sudah ditalak, ditampar pula oleh wanita yang menjadi dalang dari semua ini. Camkan ini baik-baik. Aku bersumpah akan mengabulkan ucapanmu, kataku lalu pergi. Mas Fahri dan Pak Surya masih saling menyerang dengan ucapan, lalu saling menyerang dengan tumbukan. Aku tidak peduli. Aku ke rumah, duduk di sofa menunggu kedatangan Mas Fahri. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa membujuk Mas Fahri, supaya menarik ucapan talaknya kepadaku. Mas Fahri, suamiku sudah pulang dalam keadaan babak belur. Apalagi yang kamu inginkan? Kamu sudah aku talak, sergah Mas Fahri saat aku meraih tangannya. Tarik talakanmu itu, Mas. Aku tidak mau pisah. Please, aku tidak mau pisah, Mas. Tidak mau, kataku sambil menangis. Tidak mau pisah tapi kamu selingkuh. Egois kamu. Aku tidak selingkuh, Mas. Sudah aku bilang itu fitnah. Jelasku. Sudahlah, Dilah. Aku sendiri yang melihatmu di rumahnya. Kamu yang kegatelan ingin mencari penggantiku. Jadi kamu tidak usah akting. Tidak usah berpura-pura sedih. Balasnya kemudian ke kamar. Lagi-lagi aku mengejarnya. Mas Fahri membuka lemari, mengambil koper di bawah pakaian yang digantungkan. Kukira Mas Fahri ingin memasukkan pakaiannya ke dalam koper, terus pergi meninggalkanku. Tapi ternyata aku salah. Justru malah sebaliknya.
pakaianku yang dia masukkan ke dalam koper. Ini pakaianmu, dan pergi dari sini. Kamu mengusirku, Mas, gumamku lirih, nyaris tak terdengar. Masih nanya kamu? Iya, aku mengusir wanita pelacur sepertimu. Dan ingat ya, kita tidak punya anak, jadi tidak ada alasan bagimu untuk menuntut apapun. Paham kamu? Kamu akan menyesal, Mas. Kamu akan menyesal sudah mengusirku. Koper aku ambil kemudian menariknya keluar. Apes banget hidupku. Sudah ditalak, diusir, jadi tontonan warga. Sekarang malah hujan deras. Padahal tadi tidak ada tanda-tanda angin hujan. Aku berjalan menyusuri jalanan. Air mataku berderet, tidak ada yang peduli. Tetangga-tetangga hanya bisa melihat tanpa bisa menolong. Bukan tidak bisa, tetapi mungkin takut aku akan merebut suami mereka. Ya, mereka sepertinya percaya dengan omongan Mbak Hesti. Padahal tidak ada bukti sama sekali kalau aku ini telah merebut suami Mbak Hesti. Jangankan merebut, sekedar bicara saja susah. Pak Surya orangnya cuek dan tidak suka basa-basi. Bagaimana mungkin aku menggoda pria secuek itu? Dan nyatanya, aku memang bukan wanita penggoda. Mbak Dila, mau kemana Mbak hujan-hujan begini? Bu Kasmi, pemilik rumah yang letaknya berada di ujung jalan berteriak. Aku berpura-pura tidak mendengar karena tidak mau bicara panjang lebar. Biarlah nanti dia mengetahui dari tetangga. Terserah mereka mau percaya tentang rumor yang pastinya Mbak Hesti akan sebarkan atau tidak, itu bukan masalah. Hidupku sudah hancur. Tidak ada jalan untuk memperbaikinya lagi. Sebuah mobil berhenti di sampingku. Aku menghapus air mata sekalian cuci muka karena hujan lumayan deras. Ayo naik, Mbak. Rupanya itu Pak Surya. Aku mengabaikannya. Gara-gara istri pria itu, aku sampai-sampai ditalak. Mbak Dila, mau kemana? Biar aku yang mengantarnya. Teriak lagi sambil menjalankan mobilnya pelan, menjajarkan langkahku. Aku berhenti melangkah. Dalam keadaan hati sakit, perih dan kecewa, aku tiba-tiba ingin sekali menuntaskan niat jahat balik menghancurkan rumah tangga Mbak Hesti. Dia adalah dalang dari masalah ini, dan dia harus merasakan bagaimana hidup tanpa orang yang dia cintai. Karena hujan semakin deras, aku pun masuk ke dalam mobil Pak Surya, dalam keadaan basah kuyup. Jilbab yang kukenakan tidak henti menetes air. Sekarang rencanamu apa, Mbak? Tanyanya. Kuhapus air mataku yang tidak berhenti mengalir. Kudongakkan kepalaku melihat punggung pemilik suara tersebut. Dia melirikku melalui kaca spion mobilnya. Rencanaku adalah mengambilmu menjadi milikku, Pak Surya. Batinku, penuh dendam terhadap istrinya. Mbak, mau kemana? Aku antar sampai tujuan. Pria itu kembali bersuara. Tidak tahu, Pak. Jawabku lirih. Pak Surya tidak bicara lagi. Dia fokus menyetir. Kemanapun dia membawaku, aku sudah pasrah. Karena aku tahu dia seorang pria yang baik. Hanya saja, jika benar aku berusaha menggodanya untuk menuntaskan balas dendamku kepada Mbak Hesti, jahatkah aku ini? Ah, tidak. Aku tidak jahat. Aku hanya membalas perbuatan Mbak Hesti biar dia tahu bagaimana sakitnya kehilangan. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan tinggi. Pak Surya turun, lalu mengitari mobil dan berhenti pintu mobil dekatku. Dia membuka pintu. Ayo turun, Mbak, ajaknya. Aku lagi-lagi menurutinya. Pria itu membuka jaketnya, lalu memakaikannya padaku. Untuk sementara kamu pakai ini dulu ya, Mbak. Nanti setelah sampai baru diganti. Ayo, ajaknya lagi sambil menarik koperku. Akan tetapi, tidak sedikit pun kakiku bergetar, seakan mengerti dengan apa yang sedang aku pikirkan. Pak Surya lalu berkata, kamu aku bawa ke apartemenku. Tenang saja, Mbak. Setelah mengantarmu, aku pasti pulang. Tidak pulang juga nggak apa-apa, Pak. Batinku.
menantangnya dalam. Aura perebut dalam diriku tumbuh semakin mendesak. Tidak sabar rasanya melihat Mbak Hesti menjerit-jerit, bersujud meminta aku mengembalikan suaminya. Langkah demi langkah ku ikuti pria tinggi dan berwajah putih nan tampan itu. Jujur saja, Mas Fahri juga tampan, tapi tidak lebih tampan dari Pak Surya. Kalau dipikir-pikir, mungkin usia Pak Surya jauh lebih muda dari usia Mas Fahri. Setelah sampai di apartemennya yang ternyata mewah sekali itu, Pak Surya menunjukkan aku kamar yang seharusnya aku tempati. Sekarang kamu cepat mandi, nanti kamu masuk angin. Aku pulang dulu ya. Soal makan, sudah aku pesankan. Tunggu saja. Ucapnya lalu membalikkan badan dan melangkah pergi. Tunggu, Pak. Dia kembali menghadapku. Kenapa, Mbak? Kenapa Pak Surya menolongku? Bukankah istri Pak Surya membenciku? Kalau dia tahu aku di sini, bukan cuma Pak Surya saja yang kena omel, tapi aku juga kena, Pak. Soal itu tidak usah dipikirkan. Aku melakukan semua ini karena merasa bersalah, tidak bisa menjadi suami yang baik untuk istriku. Maafkan dia ya, Mbak. Sampai detik ini, aku belum tahu motifnya apa. Dia semudah itu menuduhmu. Kalau begitu aku pulang dulu ya, Mbak. Iya, Pak. Terima kasih. Setelah Pak Surya pergi, aku tak langsung mandi, tapi kembali menangis. Bayangkan saja bagaimana sakitnya ditalak suami yang dicintai. Sakitnya itu lebih parah dibandingkan dengan luka yang ditaburi garam. Sakit sekali. 1 bulan lebih telah berlalu. Rasa sakit ditalak suami tidak kunjung sembuh. Tuduhan Mbak Hesti pun masih saja menciptakan dendam di dalam hatiku. Aku sulit melupakannya. Andai saja aku punya nomor Pak Surya, sudah kuhubungi dan memintanya datang. Akan aku buat dia jatuh cinta kepadaku. Bosan di apartemen, aku kembali mencari pekerjaan. Ya, beberapa waktu lalu aku memang mencari pekerjaan. Kerja apa saja yang penting halal. Isi ATM-ku tidak seberapa. Aku harus ngumpulin uang karena tidak mungkin aku berada di apartemen Pak Surya terus. Selama 1 bulan berada di apartemen, Pak Surya tidak pernah datang. Tapi kebutuhanku tercukupi karena ada saja paket yang datang. Paket berupa kebutuhan dapur dan kebutuhan pribadiku. Pak Surya memang pintar. Mbak Hesti akan menyesal jika nanti aku berhasil menjerat hati suaminya. Ya Allah, lelah juga mencari pekerjaan. Dari pagi sampai sore tidak dapat-dapat. Apes banget sih hidupku. Aku duduk di sofa dengan perasaan kesal sesaat setelah pulang. Mbak Dila, ini ada paket dari Pak Fahri. Tiba-tiba Pak Surya muncul sambil menyodorkan sebuah map. Tadi aku tidak mengunci pintu, jadi otomatis Pak Surya bisa masuk. Lagian sekalipun aku menguncinya, tetap saja dia bisa masuk karena punya kunci cadangannya. Paket apa ini Pak Surya? Tanyaku. Buka saja, Mbak. Aku juga tidak tahu. Jawabnya lalu duduk di sofa tunggal depanku. Surat cerai. Tubuhku lemas setelah melihat isinya. Aku benar-benar sudah menjadi orang lain di hati Mas Fahri. Air mataku menetes, tapi cepat ku hapus. Kenapa bisa ada sama Pak Surya? Apakah Mas Fahri tahu aku di sini? Pak Fahri tidak tahu, Mbak. Surat cerainya dititipkan pada istriku. Mendengar Pak Surya menyebut nama istrinya, lagi-lagi aku kumat. Dendamku semakin besar. Sulit untuk aku kontrol. Demi Allah, bahkan aku sholat meminta ketenangan pun rasanya sangat sulit. Dendam itu tetap membara. Mungkin memang harus kubalas. Aku berdiri dan berjalan menyimpan surat cerai ini di laci meja yang terletak di sudut ruangan. Saat hendak duduk di sofa, tiba-tiba saja kakiku tersandung di kaki meja. Andai tubuhku tidak segera ditangkap oleh Pak Surya, mungkin aku sudah terjatuh. Pak Surya menatapku dalam. Ada kepedihan jelas terlihat dari matanya yang teduh. Mata kami bertemu untuk sesaat.
Setelah itu tersadar dan aku merasa sangat canggung. Demikian dirinya yang juga terlihat canggung bisa sedekat ini denganku. Jujur berdekatan dengannya memang mendebarkan dada. Aroma maskulin tubuhnya menusuk hidungku. Dia sangat tampan, tapi untuk mencintainya itu tidak akan mungkin. Sebab cintaku hanya untuk Mas Fahri. Meski demikian, niat untuk merebut Pak Surya tidak akan lenyap begitu saja. Sebelum membuat Mbak Hesti menangis darah, aku tidak akan diam. Kamu gak apa-apa? Tanyanya setelah duduk. Iya, aku gak apa-apa kok, Pak. Terima kasih ya sudah menolongku. Sama-sama. Oh iya, aku kesini selain ingin menyerahkan surat cerai sama kamu, aku juga ingin memberitahu kalau mantan suamimu sudah menikah lagi. Ujar Pak Surya. Apa? Menikah lagi? Sepertinya harapanku untuk bersama Mas Fahri sudah nihil. Dia sudah menggantikan posisiku di hatinya. Dengan siapa, Pak? Tanyaku bertanya-tanya. Fania, sepupu istriku. Jawabannya cukup menggertakkan diri ini. Apa? Sepupu? Tiba-tiba aku merasa kalau yang bersama Mas Fahri di hari itu adalah Fania. Tidak memungkinkan Mbak Hesti terlibat dalam hubungan mereka. Toh Pak Surya bilang kalau Fania sepupunya Mbak Hesti. Ya, aku sangat yakin hubungan Fania dan Mas Fahri pasti ada campur tangan dari Mbak Hesti. Barangkali Mbak Hesti yang menjodohkan Mas Fahri dengan Fania. Lantas menuduhku menggoda suaminya, biar Mas Fahri marah dan kemudian menceraikanku. Dan jika itu benar, Mbak Hesti sudah sukses membuatku hancur. Mas Fahri sudah menceraikanku, dan bahkan Mas Fahri sudah menikah lagi. Aura perebut dalam diriku semakin membara. Akan kubalas rasa sakit ini, segera. Ya, jawabnya. Hari itu juga, setelah Pak Surya kembali ke rumahnya, aku juga diam-diam ke rumah Mas Fahri. Foto pernikahan kami yang biasanya bergantung di dinding ruang tamu, kini telah menghilang digantikan dengan foto pernikahan Mas Fahri dan Fania. Ternyata benar, wanita yang bersama Mas Fahri saat itu adalah Fania yang dinikahinya. Masih kuingat dengan jelas wajahnya. Dilah, suara berat yang sangat kukenal itu terdengar dari belakang. Memang, aku langsung masuk setelah memberi salam beberapa kali, tapi tidak ada yang menjawab. Jadi dia tidak tahu kalau aku di sini. Salah sih, tapi sudah terlanjur juga. Aku menoleh. Ya, ini aku, Mas. Ngapain kamu di sini? Ada urusan apa? Sinis dia bertanya. Sekarang aku paham, kenapa kamu menuduhku menggoda Pak Surya. Itu karena kamu ingin menutupi perselingkuhanmu bersama dengan Fania, kan? Harusnya kalau sudah tidak mau bersamaku, kamu bilang, Mas. Tidak usah pakai menuduh segala. Dosa kamu, Mas. Ucapku, mengingatkannya. Sebenarnya malu datang ke sini, tapi demi mengorek informasi tentang alasan mereka menuduhku menggoda Pak Surya, akhirnya rasa malu itu aku sembunyikan dahulu. Jaga mulutmu, Dilah. Aku percaya Mbak Hesti tidak mungkin berbohong. Kamu memang menggoda suaminya. Makanya aku berkenalan dengan Fania untuk membalas perbuatanmu. Oh, jadi begitu ya. Aku baru sadar, seorang suami yang tidak bisa percaya pada istrinya memang tidak pantas dipertahankan. Ternyata Mas Fahri tidak selingkuh. Dia hanya terberdaya oleh omongan Mbak Hesti. Masa lalu adalah masa lalu. Kamu kesini mengungkit-ungkit itu kenapa? Mau balikan sama aku? Maaf ya Dilah, aku sudah menikah dan aku sangat mencintai istriku. Tidak mungkin aku sakiti dia. Jadi, silahkan kamu pergi dari sini. Mas Fahri, awalnya aku memang sangat ingin kembali sama kamu, Mas. Tapi setelah kupikir-pikir, buat apa?
Toh kamu tetap lebih percaya sama orang lain ketimbang istrimu sendiri. Lagi pula kamu juga sudah nikah kan? Kita tidak mungkin bersama, karena aku juga tidak mau menginginkan pria sepertimu. Terus kenapa kamu masih di sini? Pergi sana. Ada yang ingin aku tanyakan. Mbak Hesti tahu hubungan kalian? Ya jelas tahu. Aku sangat berterima kasih kepada Mbak Hesti karena mempertemukanku dengan Fania, sepupunya yang cantik dan seksi ini. Istriku baik dan tidak mungkin serendah dirimu yang pergi menggoda pria lain. Istriku menerimaku apa adanya. Ucapnya sambil merangkul wanita yang baru saja keluar dari kamar. Wanita itu melepas senyum hina padaku. Kuakui Dila, cara berpakaianmu memang sopan, tapi perilakumu tidak lebih dari seorang wanita murahan. Tambahnya lagi, kamu akan menyesal sudah menyakitiku, Mas. Aku meninggalkan rumah Mas Fahri. Bersyukur karena akhirnya aku tahu alasan Mbak Hesti menuduhku menggoda suaminya. Ternyata dugaanku benar. Semua itu dilakukan demi supaya Mas Fahri marah dan menceraikanku. Biarlah sampai kini Mas Fahri tidak mempercayaiku, karena aku yakin suatu saat nanti bangkai tetap akan tercium. Suatu saat nanti Mas Fahri akan sadar kalau Mbak Hesti hanya ingin hubungan kami hancur. Nanti setelah Mas Fahri tahu segalanya, pasti dia akan menyesal 1000 kali penyesalan. Entah mengapa aku penasaran dengan alasan Mbak Hesti melakukan itu. Mas Fahri bukan orang kaya. Kenapa keinginannya untuk menjadikan Mas Fahri sebagai suami Fania itu begitu besar? Dan apa yang membuat Fania menerima Mas Fahri, padahal Mas Fahri itu mandul? Saat meninggalkan rumah yang kutempati 5 tahun, beberapa tetangga menghadang. Mbak Dila, sekarang tinggal di mana? Itu Fahri kok cepet banget sih dapat penggantinya? Emang bener ya? Mbak Dila goda suaminya Mbak Hesti. Aku hanya tersenyum dan terus berjalan. Tapi mereka tidak berhenti. Mbak Dila kok diam sih? Emang bener Mbak Dila goda Pak Surya? Aku bukan wanita seperti itu, Bu. Maaf ya, aku harus pergi. Aku tahu, jawaban mereka hanya akan memperpanjang cerita. Gosip di sini bisa berubah makna saat sampai ke ujung jalan. Sombong banget ya, bisik mereka. Tapi aku memilih mengabaikannya. Aman, saat melewati rumah besar, suara Bi Iem memanggilku dari balik pagar. Tapi di belakangnya ada Pak Karyo. Tapi dia segera menjauh. Singgah dulu, Mbak. Kangen, kata Bi Iem. Lain kali saja ya, Bi. Namun ucapan berikutnya membuatku terhenti. Bibi tahu kenapa Nyonya menuduh Mbak goda Pak Surya. Itu semua permintaan Bu Fania. Cinta pertama mantan suamimu, Mbak. Dia itu sepupunya Nyonya. Dulu Bu Fania pernah menyelamatkan Nyonya dari pemerkosaan. Sejak saat itu, Nyonya berjanji akan menuruti apapun permintaannya, termasuk menjodohkannya dengan Pak Fahri. Aku merekam semua pembicaraan itu. Kalau Mas Fahri tahu, dia pasti akan menyesal. Gumamku dalam hati. Terima kasih banyak ya, Bi. Akhirnya aku tahu alasan semuanya. Bi Iem tersenyum lirih. Bibi cuma ingin Mbak Dilah tahu yang sebenarnya. Aku berdiri termenung di pinggir jalan. Air mataku jatuh, mengingat semua kenangan bersama Mas Fahri. Tapi aku yakin, suatu hari nanti dia akan sadar, dan dia akan menyesal. Beberapa hari kemudian, aku datang ke kantor Pak Surya. Pak Surya, aku mau bicara. Waktu saya cuma sebentar. 2 menit lagi meeting. Gak apa-apa, Pak. Aku bisa menunggu. Sambil menunggu, aku iseng mencari akun media sosial Mbak Hesti. Tidak ketemu, tapi saat ketik nama anaknya, aku berhasil menemukannya. Terlihat unggahan terbaru. Selamat ulang tahun suamiku tercinta. Semoga langgeng ya sampai maut memisahkan kita. Aku tersenyum sinis. Kamu akan tahu rasanya kehilangan Mbak Hesti.
2 jam berlalu, akhirnya Pak Surya datang. Ada apa Mbak Dila? Kurang apa di apartemen? Tanyanya. Pak Surya ada waktu siang ini? 1 jam. Mau makan siang bareng? Setelah ragu, dia akhirnya mengangguk. Yes, langkah pertama berhasil. Targetku bukan cuma makan siang, tapi membuatnya berpaling dari istrinya. Aku ingin dia jatuh cinta kepadaku, biar Mbak Hesti tahu rasanya direbut. Sebelum berangkat, dia ke toilet dan meninggalkan ponselnya. Sebuah pesan masuk dari Mbak Hesti, meminta pulang siang ini. Tanpa ragu, aku menghapus pesan itu. Silahkan saja menunggu Mbak Hesti, suamimu tidak akan pulang, batinku. Di restoran mewah, kami duduk berhadapan. Makan siang kami seperti sepasang kekasih. Kini waktunya balas dendam. Untuk kamu Mbak Hesti, pinjam dulu ya suaminya. Waduh, aku lupa. Kan aku yang mengajak makan siang. Berarti aku juga yang harus membayar. Segera ku buka dompet dan melangkah ke kasir. Untung masih ada uang tunai. Berapa Mbak? Yang makan bareng Mbak tadi itu Pak Surya, pemilik restoran ini. Jadi gratis ya Mbak? Katanya sambil tersenyum. Oh, begitu ya. Terima kasih banyak ya Mbak. Aku tersenyum lalu cepat-cepat mengejar Pak Surya yang hampir sampai di mobil. Bruk! Aku tersandung rok sendiri dan menabraknya. Untung dia sigap menangkapku. Matanya menatap dalam. Jangkunnya nampak bergerak saat menelan ludah. Ayo Pak, tatap aku lebih lama. Aku akan menjadi milikmu, biar Mbak Hesti tahu rasanya ditinggalkan suami. Pagi harinya, aku bersiap ke kantor Pak Surya. Dia sempat menelponku, katanya akan menjemputku. Entah dari mana dia tahu nomorku. Kesempatan merebut dia dari Mbak Hesti akan lebih mudah. Ku atur jilbabku, sedikit parfum, semuanya demi misi balas dendam. Pembalasanmu sudah dekat Mbak Hesti, gumamku sambil bercermin. Namun begitu sampai lobi, aku melihat sosok Mbak Hesti berjalan ke arahku. Panik, aku segera kabur kembali ke apartemen, jantungku nyaris copot. Baru hendak mengunci pintu, suara pria bertopi mendobrak masuk dan menarik tanganku. Lepaskan! Kamu siapa? Hampir saja ku gigit, tapi ternyata itu Pak Surya. Pak Surya? Ayo kita pergi, katanya cepat. Beberapa langkah kemudian dia mengumpat, lalu menyuruhku menunggu di lorong. Tidak lama dia kembali menyeret koperku. Mau dibawa kemana itu Pak? Tanyaku. Nanti saja aku jelaskan. Cepetan jalan, katanya sambil terus melangkah cepat menuju mobil. Begitu tiba, koperku dimasukkan ke bagasi. Aku pun ikut masuk. Tadi aku melihat Mbak Hesti, ucapku. Wajahnya langsung pucat. Dia nggak boleh tahu kalau kamu tinggal di apartemenku, katanya. Tapi dia pasti curiga, Pak. Apartemen bersih, kulkas penuh, gas menyala. Nanti aku pikirkan lagi. Yang penting dia nggak tahu siapa yang tinggal di sana. Aku terdiam sampai kami sampai di kantornya. Sebelum turun, dia sempat berkata, lamaran kerjamu di bawah? Di bawah, Pak. Jawabku sambil menunjukkan tas. Kasih ke sekretarisku saja. Dia menyerahkan kunci mobil ke petugas lalu masuk ke gedung. Aku berjalan menuju resepsionis. Ruangan sekretaris Pak Surya. Itu dia, Bu Widya, katanya. Fadilah Nur Hidayah ya? Ayo ikut saya, ujar Bu Widya. Sepertinya dia sudah tahu dari Pak Surya. Setelah menyerahkan lamaran, Bu Widya tersenyum. Kamu pasti diterima. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, aku resmi menjadi karyawan. Aku senang, sebuah langkah menuju misiku. Sore hari, aku diajak Pak Surya ke rumah yang nantinya akan aku tinggali, menggantikan apartemen yang sudah tidak aman.
Aku berdiri menunggu koperku di dekat mobil Pak Surya. Tapi belum sempat ku ambil. Muncul suara memanggil. Mas? Aku menoleh. Astagfirullah, itu Mbak Hesti. Dia berjalan cepat, diikuti Bi Iem yang menggendong Salsa. Pak Surya menahan tubuhnya agar tidak menamparku. Dasar wanita jalang, berani-beraninya kamu merebut suamiku. Aku pura-pura sedih. Mbak Hesti belum puas menghancurkan hidupku. Sekarang Mbak menuduh aku lagi. Mas, jangan-jangan dia juga yang tinggal di apartemen kamu ya? Teriak Mbak Hesti, marah-marah. Dila, kamu masuk, bentak Pak Surya. Iya, benar katamu Mbak. Aku yang menghuni apartemen suamimu, dan kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Di dalam hatiku, aku tersenyum puas. Drama ini baru saja dimulai. Melihat wajah Mbak Hesti memerah karena emosi, ada rasa puas dalam hatiku. Ini baru saja permulaan, Mbak. Sebentar lagi, suamimu yang ganteng itu bakal berpihak kepadaku, bukan lagi padamu. Lanjutku dalam hati. Ayo pulang, ajak Pak Surya. Pulang? Tidak, aku tidak akan pergi sebelum Mas menjelaskan rumah siapa ini, bentak Mbak Hesti. Aku sudah masuk ke dalam, mengintip dari jendela. Ini rumah anak buahku, Dilah pacarnya, aku cuma nganterin saja, jawab Pak Surya datar. Bi Iem, ayo masuk ke mobil. Setelah mereka pergi, aku masuk ke kamar. Aku pilih kamar bawah dekat dapur. Lantai 2 terlalu sepi. Aneh Pak Surya tidak menjelaskan alasan sebenarnya kenapa aku dibawa ke sini. Rumah ini dibeli untukku, atau ada maksud lain. Tapi ya sudahlah. Yang penting, Mbak Hesti pasti lagi marah-marah. Selesai bersih-bersih, aku ke dapur, merasa lapar. Tapi rumah ini masih kosong, belum ada bahan makanan. Gangguin suami orang, gumamku sambil duduk manja. Rambutku biarkan terurai. Di rumah sendiri, buat apa pakai jilbab? Ku ketik pesan. Assalamualaikum, Pak. Mau tanya boleh? Jantungku deg-degan. Jangan sampai Mbak Hesti yang baca. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Aku lapar, Pak. Ada toko dekat sini tidak? Toko apa dulu? Toko makanan lah. Masa toko bangunan sih? Lama tak dibalas. Padahal aku harap dia menawari makanan atau kirim makanan. Karena aku tidak tahan, ku ambil uang seadanya dan hendak keluar beli makanan. Tapi aku lupa pakai jilbab. Setelah kembali dan memakainya, aku keluar lagi. Pas buka pagar, mobil berhenti di depan. Itu Pak Surya. Kacanya terbuka. Ayo, aku juga belum makan. Diajak makan malam ya? Tanyaku memastikan. Iya. Yes, ku buka pintu belakang. Di depan saja. Hah? Aku bingung sejenak. Biar enak ngobrolnya, katanya. Aku duduk di depan. Wajah kami begitu dekat, deg-degan, tapi ternyata dia cuma masangin seatbelt. Mobil melaju, suasana agak kikuk. Pak, Mbak Hesti tahu Bapak kesini. Tanya yang lain saja, balasnya cepat. Maaf Pak, bisikku, mungkin mereka memang lagi bermasalah. Ku naikkan dramaku, pura-pura menggosok mata. Aduh, mataku. Dia panik. Mobil berhenti. Lalu didekatinya aku dan ditiup mataku perlahan. Udah enakan? Sudah, Pak. Makasih ya. Jawabku malu-malu. Kenapa Bapak baik banget sama aku? Karena aku kasihan. Itu saja. Bohong. Aku tahu pasti ada hal lain. Ku keluarkan ponselku. Memutar rekaman Bi Iem dan aku soal tuduhan pelakor itu. Dia terdiam, fokus menyetir. Kami tiba di restoran mewah miliknya.
Ini kali kedua aku kesini bersamanya. Pelayan menatapku heran. Aku malu tapi aku berusaha tenang. Kami duduk. Tidak lama, dia bangkit dan pergi. Aku bingung. Beberapa pelayan datang membawa makanan. Aku belum pesan loh, Mbak, kataku. Pak Surya yang pesankan. Andai aku punya suami seperti Pak Surya, tidak akan kulepaskan. Bahkan kini dia meminta maaf atas kesalahan yang bukan dia buat. Mbak Hesti akan menyesal telah menghancurkan hidupku. Air mataku kembali jatuh. Rasanya seperti mimpi. Aku dan Mas Fahri kini orang yang asing. Bahkan dia sudah menikah lagi. Andai dari awal aku tahu, pasti akan kuberitahu Mas Fahri. Tapi waktu itu Fahri sudah menikah. Aku pun tahu dari obrolan istriku dan Fania. Dila, aku minta maaf ya. Aku hanya menangis. Ya, aku terluka. Sampai-sampai berniat merebutmu dari istrimu, Pak Surya. Maaf gak akan mengubah apapun, Pak. Ini sudah terlambat. Aku bangkit dan berlari meninggalkan restoran itu. Ingatan tentang diriku yang difitnah sebagai pelakor masih menyakitkan hatiku. Dila, tunggu, serunya sambil menggenggam tanganku, lalu melepaskannya lagi. Maaf, biar aku antar pulang. Hari demi hari, aku dan Pak Surya semakin dekat. Kini hari ke-28 aku bekerja di kantornya. Gosip pun mulai beredar, tapi aku tidak peduli, karena itu justru mendorong rencanaku. Pak Surya mulai memperhatikanku. Diam-diam dia menatapku saat aku bekerja. Dan hari ini puncaknya. Mbak Dila, dipanggil sama Pak Bos, bisik Bu Widya. Aku masuk ke ruangannya. Aku gak bisa tahan, katanya, berjalan mengitari meja, lalu duduk di tepinya. Apa maksudnya, Pak? Kamu bikin hatiku gelisah, Dila. Jantungku berdetak kencang. Sepertinya ini saat yang kutunggu-tunggu. Kok aku sih, Pak? Aku berpura-pura heran. Shh. Dia menempelkan jarinya ke bibirku, mendekat. Segera kudorong tubuhnya. Bapak mau ngapain? Aku jatuh cinta sama kamu, Dila, katanya mantap. Maaf ya, Pak. Bapak kan sudah punya istri. Aku gak mau menjadi duri, Pak. Bagaimana aktingku? Sukses kan? Pura-pura menolak, padahal senang setengah mati. Kalau aku menceraikan Hesti, kamu mau menjadi penggantinya? Aku hampir tak percaya. Tapi ya, rencanaku berhasil. Bapak ini bicara apa? Tanyaku dengan wajah polos. Panggil nama saja. Kita sudah terlalu dekat untuk itu. Lagi pula, rumah tanggaku sudah di ujung tanduk. Ia menceritakan soal pertengkarannya dengan Mbak Hesti sejak tahu kebenaran soal fitnah itu. Dia malu dan merasa bersalah kepadaku. Dila, izinkan aku untuk mencintaimu. Aku ingin membahagiakanmu. Tiba-tiba terdengar ketukan. Pak Surya nampak jengkel. Masuk. Bu Widya muncul. Oh, maaf Pak. Bu Hesti datang. Marah-marah di luar. Katanya mau temui Bapak langsung. Gawat. Kalau dia tahu aku di sini, bisa runyam. Pak Surya, aku keluar dulu ya Pak. Kataku buru-buru. Jangan panggil aku Pak lagi, tegurnya lembut. Aku langsung melipir, menyelinap ke toilet, tapi sempat mengintip Mbak Hesti yang mengamuk. Kalau ketahuan suamiku selingkuh, kalian semua aku pecat, bentaknya. Lucu, dia curiga, padahal suaminya memang belum melakukan apa-apa. Setidaknya belum. Gimana Dila? Apanya, Pak? Tanyaku saat kami di dalam mobil. Sudah kubilang jangan panggil aku Pak. Kita kan di luar kantor. Terus aku panggil apa? Nama Mas atau Abang? Bebaslah. Yang penting bukan Pak.
Akhirnya aku pilih Mas, lebih sopan. Mas Surya menghentikan mobil di depan supermarket. Aku butuh jawaban. Aku mencintaimu, Dila. Kamu terima aku ya? Aku tersenyum kecil. Mas, aku gak mau menjadi pelakor. Kalau begitu, aku akan menceraikan Hesti. Jangan, Mas. Aku gak mau menjadi alasan Mas melakukan itu. Bahkan tanpa kamu pun, aku tetap akan menceraikan dia. Kamu bukan penyebabnya, Dila. Mas Surya pergi tergesa-gesa. Baru kusadari tasku tertinggal di mobilnya. Panik. Aku hanya bisa berharap dia menyembunyikannya dari Mbak Hesti. Aku tidak ingin dia tahu aku sering bersama suaminya. Nantilah, kalau mereka sudah bercerai, baru ku perjelas semuanya. Tiba-tiba seseorang membekap mulutku dan menyeretku ke dalam rumah. Aku panik. Siapa dia? Bagaimana dia bisa masuk? Siapa kamu? Tanyaku gemetar begitu tangannya terlepas. Seorang pria besar menyeringai ke arahku dan mulai mendekatiku. Aku berteriak meminta tolong, tapi dia hanya tertawa dan mencoba melepas jilbabku. Tolong! Tolong! Percuma! Bentaknya, lalu menamparku. Suara klakson terdengar dari luar. Pasti itu Mas Surya kembali. Hup, aku kembali didekap. Pria itu mengancam membunuhku. Rambutku berantakan, jilbabku sudah terlepas, dan aku nyaris dilecehkan. Saat hendak merobek bajuku, HP-nya berdering. Iya bos, tenang. Saya bersenang-senang dulu, nanti saya akan telepon balik. Kesempatan, aku mencoba kabur, tapi dia menarikku lagi dan menjatuhkanku ke sofa. Aku mohon, jangan lakukan ini, perintahku lirih. Tiba-tiba sebuah pukulan menghantam kepala pria itu dari belakang. Dia roboh, HP-nya terlempar. Mas Surya? Aku terguncang. Dia datang. Kamu gak apa-apa kan? Tanyanya, membuang balok yang digunakannya. Aku memeluknya sambil menangis. Aku takut, Mas. Dengan marah, Mas Surya menyeret pria itu, menghajarnya, lalu mengikatnya. Ketika HP si pria itu kembali berbunyi, Mas Surya mengecek dan matanya melebar. Dibayar berapa kamu? Bentaknya, kembali memukul. Dibayar? Seseorang yang telah menyuruh pria ini menyerangku. Siapa dia? Setelah telepon polisi, Mas Surya membawaku duduk di sofa. Aku masih gemetaran. Terima kasih sudah datang, Mas. Aku nggak tahu apa yang terjadi kalau Mas tidak kembali. Ucapku terisak. Ia memelukku. Aku janji akan selalu ada untukmu, Dila. Jangan jadikan aku perusak rumah tanggamu ya, Mas. Aku tahu, tapi aku ingin kamu menunggu. Setelah aku resmi bercerai, aku akan melamarmu. Aku menatapnya. Keseriusan itu terlihat jelas. Bukan karena kamu aku akan menceraikan Hesti. Kami memang sudah tidak cocok. Aku cuma ingin bahagia. Apa yang Mas cari? Keluarga yang bahagia, jawabnya. Tiba-tiba ia teringat tasku. Ia keluar mengambilnya, lalu memberikannya kepadaku. Mas masuk tadi lewat mana? Tanyaku heran. Aku manjat, jawabnya santai. Tapi yang membuatku syok, Mas Surya bilang, pria yang nyaris memperkosaku tadi adalah suruhan Mbak Hesti. Aku menatap pria terikat itu penuh benci. Polisi akan segera datang. Aku sedang duduk di sofa. Hari itu libur, tapi bingung mau kemana. Ingin aku mengajak Mas Surya pergi. Ingin aku mengajak Mas Surya jalan-jalan, tapi entah kenapa aku malah ragu. Mungkin karena aku mulai ada rasa. Iseng ku buka Facebook. Aku teringat akun Mbak Hesti yang pakai nama anaknya. Aku kepo sebentar, tapi tidak ada yang baru. HP-ku kusimpan, lalu ke dapur membuat minuman. Tiba-tiba terdengar suara perempuan dari luar. Permisi, permisi, assalamualaikum. Aku buru-buru keluar dengan remote gerbang di tangan.
Seorang ibu parubaya berdiri di depan rumah. "Budilah ya?" tanyanya sambil tersenyum. "Iya, maaf ibu siapa ya?" "Saya Bu Atun. Pak Surya yang menyuruh saya untuk kesini. Katanya ibu butuh pembantu." Ternyata Mas Surya yang mengirim. Alhamdulillah, akhirnya aku ada teman di rumah. Aku persilahkan Bu Atun masuk dan menunjukkan kamar untuknya. "Anggap saja rumah sendiri ya, Mbok," ucapku. "Loh, bukannya ini rumahnya Budilah ya?" "Siapa bilang? Aku cuma numpang di sini. Tapi Pak Surya bilang ini rumahnya Budilah." Aku hanya tersenyum. Tiba-tiba HP-ku berdering dari Mas Surya. "Bu Atun sudah sampai, Mas. Makasih ya." "Sama-sama. Aku juga lagi di jalan, mau ke sana." "Beneran? Ada yang ingin aku sampaikan?" Deg-degan aku menunggunya. Beberapa menit kemudian, Mas Surya benar-benar datang. Kami duduk di sofa. Bu Atun menyajikan minuman lalu pergi. Mas Surya mulai bicara. "Aku sudah menceraikan Hesti. Kamu mau kan menjadi penggantinya?" Tanpa pikir panjang, aku langsung menerimanya. Setelah banyak obrolan, Mas Surya pun pamit. Katanya mau ambil pakaian dan pindah ke apartemen. "Aku ikut ya, Mas." Dia menatapku sejenak, lalu mengangguk. "Ayo." Aku yakin Mbak Hesti pasti guling-guling menangis melihat kami bersama. Akhirnya aku beneran ikut ke rumah Mas Surya. Hanya ada satu alasan yang membuatku sangat ingin ikut bersamanya. Tidak lain tidak bukan hanya karena ingin membuat Mbak Hesti menangis pilu melihat kedekatanku dengan orang yang paling dia sayangi. Ini adalah balasan atas perbuatannya yang sudah menuduhku sebagai pelakor, hingga menghancurkan rumah tanggaku, yang awalnya baik-baik saja. Ini adalah konsekuensi dari perilakunya yang tidak terpuji itu. "Mas Surya, kamu sudah pulang." Mbak Hesti langsung memeluk Mas Surya. Begitu pria yang dicintainya itu keluar dari mobil, matanya membengkak, mungkin karena habis menangis sudah diceraikan. Penampilannya kucel, tak berubah. Padahal kalau mau jalan, penampilannya lumayan oke. Tapi kalau sedang di rumah, kenapa dia seperti itu? Harusnya dia dandan yang cantik demi menyenangkan hati suaminya. Heran, orang kaya kok penampilannya seperti itu? Wanita tersebut belum menyadari kehadiran aku di dalam mobil Mas Surya. Kedua tangannya melingkar erat di pinggang pria yang pernah menjadi tulang punggungnya itu. "Aku tahu Mas pasti akan pulang. Ayo kita rujuk, Mas. Aku minta maaf, gak bisa menjadi istri yang baik untukmu. Demi anak kita, Mas. Aku mohon, mari kita perbaiki semuanya," ucapnya. Air matanya berderai. Kasihan juga, tapi itu dari perbuatannya sendiri. Aku tersenyum menyeringai, lantas keluar berdehem dengan keras, hingga Mbak Hesti melepaskan pelukannya dari Mas Surya dalam keadaan terkejut atas kehadiranku. "Kamu?" Amarah di matanya membara. Dadanya naik turun menatapku nyalang. Aku berjalan pelan ke arah Mas Surya. Meskipun canggung, tapi demi menuntaskan balas dendam ini, aku sengaja bergelayut di tangan pria tampan yang beberapa menit yang lalu aku menerima cintanya. "Mas pulang hanya ingin mengambil pakaian, bukan? Ayo Mas, cepat kita ambil sebelum malam," kataku, menatap mata Mas Surya yang penuh cinta, sengaja ingin memanas-manasi Mbak Hesti. Seketika itu juga, Mbak Hesti menarik jilbabku, tapi berhasil tangannya dilepas oleh Mas Surya. "Kenapa dia bisa di sini, Mas? Kalian selingkuh ya? Dia sudah merebutmu dariku," emosi Mbak Hesti. "Dilah bukan wanita seperti yang kamu tuduhkan. Kamu sudah aku ceraikan, jadi aku berhak untuk bersama siapa saja, termasuk dengan bersama Dila." "Dila jauh lebih baik daripada kamu," sergah Mas Surya. Aku sengaja bersembunyi di belakang Mas Surya, berpura-pura takut melihat kemarahan Mbak Hesti. Kulihat Mbak Hesti seperti sulit untuk bernafas, saking syoknya melihat aku yang kini tiba-tiba dekat dengan mantan suaminya,
yang masih sangat diharapkan untuk kembali. Mas membela dia. Dia itu pelakor, Mas. Buktinya dia merebut kamu dariku. Cukup, Mbak. Aku gak pernah merebut Mas Surya dari kamu. Kalian kan yang sudah bercerai. Kenapa Mbak jadi marah-marah sama aku? Akhirnya aku bersuara. Beberapa tetangga mereka tiba-tiba nongol di luar pagar. Aku tidak memperdulikannya. Mataku fokus menatap Mbak Hesti, yang air matanya sudah tumpah ruah membasahi pipinya. Isak tangisnya tidak membuatku bersedih. Malah aku semakin memanas-manasinya. Mas Surya, sana gih, ambil pakaian Mas. Aku tunggu di sini saja ya, Mas. Kataku, dan ternyata Mas Surya benar langsung masuk. Perlahan aku mendekat ke arah Mbak Hesti sambil tersenyum. Kenapa kamu menangis, Mbak? Harusnya Mbak bersyukur, karena akhirnya ucapan Mbak telah menjadi kenyataan. Aku sukses membuat Mas Surya mencintaiku. Sekarang hatinya hanya milikku. Dasar kamu wanita jalang! Wanita setengah stres itu nyaris menampar wajahku. Andai tidak sengaja ku tangkap tangannya. Tidak semudah itu kamu bisa melukaiku. Cukup hatiku yang pernah kamu hancurkan dengan tuduhanmu itu. Dan satu lagi, orang yang kamu suruh lecehkan aku sudah dipenjara. Andai bukan karena Mas Surya sayang kepada anaknya, kamu sudah ikut jejaknya. Dipenjara. Tekanku pada akhir kalimat. Tangannya lalu aku lepaskan secara kasar. Mbak Hesti menjerit, meneriakiku sebagai pelakor. Para tetangganya kembali berbisik-bisik. Aku langsung mengeluarkan HP, kemudian memutar rekaman yang isinya aku dan Bi Iem membicarakan alasan Mbak Hesti menuduhku menggoda suaminya. Seketika itu juga, mulut-mulut tetangga terdiam. Namun tidak berselang lama, kembali terdengar bisik-bisik. Sedangkan Mbak Hesti sendiri nampak terkejut begitu mengetahui pembantunya yang membocorkan rahasianya kepadaku. Mas Surya mau kemana? Mas jangan tinggalkan aku, Mas. Anak kita bagaimana? Mas Surya? Teriak Mbak Hesti saat Mas Surya sudah keluar membawa koper besar. Lalu dimasukkannya ke dalam bagasi, tanpa menghiraukan Mbak Hesti. Mas Surya masuk ke dalam mobil. Aku sengaja berjalan mendekat Mbak Hesti. Ternyata dipeluk Mas Surya itu enak juga ya, Mbak. Anget. Pantas saja Mbak sulit melepaskannya. Ucapku berbisik, kemudian meninggalkannya. Setan kamu, Dilah. Dasar pelakor. Jeritnya, marah. Aku cepat-cepat naik ke dalam mobil. Duduk santai di samping kemudi. Mesin mobil dinyalakan. Mundur beberapa meter. Lalu berputar keluar melalui pagar yang sudah dibuka oleh Pak Karyo. Di belakang mobil ada Mbak Hesti yang mengejar sambil menangis. Aku pura-pura tidak melihatnya. Setelah memastikan mobil sudah agak jauh, aku pun menoleh. Mbak Hesti terduduk di tengah jalan. Rambutnya berantakan seperti orang gila. Tidak ada kata yang bisa kukatakan untuknya selain kata mampus. Itu adalah ganjaran atas perbuatannya yang sudah menghancurkan hidupku. Akhirnya terbalas sudah dendamku padanya. Tamat.